Butuh dukungan dari Pak Hasan juga nih Pak. Saya selalu dukung dari dulu. Siap Pak, alhamdulillah memang. Jadi apa namanya, ini baru inisiasi awal nih Pak Hasan, mohon izin sedikit menjelaskan sedikit. Nah nanti rencana tiap minggu kami akan adakan seperti ini. Nah ini kan waktunya memang inisiasi awal ini kita sengaja mulai dari Bali karena pas memang adanya regional Bali Pak. Nah nanti kita akan cari waktu pas lagi untuk kita lakukan series yang kedua. Jadi intinya benar-benar kita menggiring teman-teman drone itu untuk mendaftarkan drone mereka, untuk mendaftarkan diri mereka ke dalam Sidopi, supaya jangan sampai ada muncul lagi, wah ini manual nih gitu kan, jangan sampai ada anggapan lagi, waduh susah daftar di Kemenhub. Nah ini kan dengan kita mencoba menggandeng teman-teman kan akan lebih baik nih Pak, seperti ini. Om Hen, bisa kita mulai Om? Selamat malam Bu Yuni dari DKPPU. Sudah hadir ya Bu? Iya, selamat malam Pak Hendarto. Suara saya bisa terdengar jelas Pak? Loud and clear Bu. Bagus sekali. Jelas Bu Yuni. Jelas Bu Yuni. Makasih Pak. Om Rivo gimana Om? Apakah kiranya bisa kita mulai Om Rivo? Boleh, kita mulai Om Akbar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, Om semuanya yang saya hormati. Malam ini terima kasih atas partisipasinya untuk bergabung dalam rangka sosialisasi dan penjelasan lebih detail tentang Sidopi. Alhamdulillah acara hari ini juga didukung oleh DKPPU, kemudian dari terutama dari Kemenhub ya. Kemenhub di sini adalah Dirjen Perhubungan Udara. Hadir di sini Pak Hasan selaku Kepala Litbang, kemudian juga ada Kapten ada Pak Kapten Sadikin, ada juga Pak Kapten Gobel, serta dari Ibu Sri Wahyuni yang akan sebagai narasumber dalam acara hari ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Insya Allah untuk acara sosialisasi Sidopi dan mengguide teman-teman pilot drone dalam pengisian Sidopi ini akan kami lakukan secara berkala. Jadi ini baru inisiasi awal yang kita sama-sama mulai ya. Untuk mendorong agar teman-teman mendaftarkan drone dan meregistrasikan dirinya ke dalam Sidopi. Supaya apa? Supaya nanti apabila ada kegiatan teman-teman terkait dengan kegiatan komersil menerbangkan drone, maka tinggal mengajukan izin penerbangan kepada DNP karena sudah terdaftar kepada DKPPU. Jadi sehingga prosesnya akan jauh-jauh lebih cepat gitu ya. Itu adalah objektif yang ingin kita sama-sama capai. Itu aja mungkin dapat saya sampaikan. Mungkin Pak Hasan bisa dapat menyampaikan Pak sedikit itu Pak, sedikit pesan yang dapat sampai kepada teman-teman pilot drone di sini Pak. Mohon izin Pak Hasan. Terima kasih Pak Akbar, teman-teman semua selamat malam. Ya saya hanya mensupport saja kegiatan drone di Indonesia. Saya dulu memang cita-citanya ya ini jadi satu lapangan kerja baru dan kita harus serius ngurusin ini gitu. Makanya dulu kita juga bikin aplikasi yang masih prototype Rocket Drone. Jadi aplikasi itu bisa tahu kalau kita klik titik di mana, nanti tahu di situ aturan regulasi apa yang harus
dipenuhi gitu. Ini tapi belum di launching nih Pak Akbar. Ya Pak, siap. Nah dengan adanya Sidopi ini saya rasa ini bisa udah selangkah maju. Gitu. Semua bisa dipermudah untuk melakukan registrasi dan perizinan. Saya rasa ini sangat membanggakan lah dengan adanya Sidopi. Demikian Betul, Pak Akbar, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hasan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bu Sri Wahyuni untuk dapat menjelaskan tentang Sidopi. Kemudian mohon izin Bu Sri Wahyuni, apabila nanti ada teman-teman yang ingin bertanya, apakah bisa langsung interaktif Ibu? Mohon izin Bu Sri Wahyuni. Ya bisa Pak. Kayaknya bagus ya, begitu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin saya sambil share screen. Silakan Ibu. Sudah terlihat ya Pak ya? Ya, sip, udah kelihatan Bu. Ya. Oke. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena rahmat dan hidayahnya kita semua berkumpul di malam hari ini ya untuk acara santai mungkin ya Pak sambil BIMTEK menggunakan aplikasi Sidopi. Yang saya hormati Pak Hasan tadi dari Litbang yang ikut gabung, Bapak dan Ibu pengurus APDI, dan ada Mas Gobel juga dan rekan-rekan dari DKPPU. Mohon izin, saya akan memaparkan cara penggunaan aplikasi Sidopi. Jadi sebelum saya paparkan lebih jauh, terima kasih juga nih kepada teman-teman APDI yang sudah memprakarsain kegiatan pada malam hari ini. Ya, harapan kami sih ini nanti ada sesi-sesi berikutnya ya Pak ya. Ini baru yang pertama kali ya. Betul Ibu, betul. Ini inisiasi awal. Yang ini akan kita buat secara berkala untuk mengirim karena teman-teman banyak Ibu. Kita memahami waktunya juga memang tidak bisa bersama-sama. Makanya kita buat berkala supaya nanti semua tergiring ke sana. Ya, terima kasih Pak Hendarto. Harapan kami ya sosialisasi Sidopi ini dapat terdistribusi dengan masif lah ya di seluruh penjuru gitu, karena yang daftar drone ini sampai saat ini sampai Jayapura itu registrasinya sudah masuk di kita. Saat ini untuk yang masuk aplikasi yang masuk ke Sidopi untuk remote pilot itu ada sekitar 260 kurang lebih, dan untuk drone itu sekitar 150 aplikasi yang sudah masuk. Nah, latar belakang kepincut. Oke. Maaf ya Pak, saya ulangin share screen. Sebenarnya yang menjadi latar belakang kami melahirkan Sidopi ini adalah ya jumlah populasi drone kan semakin besar gitu kan. Jadi kita juga untuk pengajuan itu semakin hari semakin banyak, kita agak kewalahan, jadi kita butuh sistem sehingga kita mudah dalam mengevaluasi dan memverifikasi setiap pengajuan registrasi drone maupun remote pilot gitu. Di sini saya mewakili dari DKPPU sebagai salah satu verifikator juga. Kebetulan kita sudah dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, Pak Direktur sudah menetapkan dalam bentuk SK tim
yang ditunjuk sebagai verifikator. Jadi ada beberapa inspektur yang memiliki wewenang atau otorisasi untuk melakukan evaluasi pengajuan registrasi drone maupun remote pilot. Tapi untuk di sini ini kategorinya masih yang small ya Pak. Jadi di bawah 25 kilo dan di atas 250 kg. Oke, nah ini adalah dasar hukum. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan regulasi ini. Yang pertama adalah PM 37 tahun 2020 tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Nomor PM 163 tahun 2015 atau kita kenal biasanya kita sebut dengan CASR 107. Oke, ini introduction saja. Jika kita ingin menerbangkan drone di Indonesia, maka apa saja sih dokumen yang harus kita penuhi gitu. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengantongi izin registrasi drone maupun small atau pesawat udara kecil tanpa awak. Yang kedua adalah izin sertifikat operator remote pilot. Terus yang ketiga adalah rekomendasi ruang udara, ini dari Airnav. Yang keempat adalah persetujuan dari dari Ditjen Perhubungan Udara. Dalam hari ini Dirnav yang mengeluarkan. Nah, untuk malam ini kita fokus di registrasi drone dan remote pilot. Ya, aplikasi Sidopi ini sebenarnya terdiri dari dua modul. Modul yang pertama itu untuk pengajuan registrasi drone dan modul yang kedua yaitu untuk pendaftaran remote pilot. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak, Pak? Oke, lanjut ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya di mana sih kita bisa mengakses aplikasi Sidopi ini gitu. Kalau untuk mudah mengingatkan, biasanya saya selalu mengarahkan aplikan untuk membuka website DJU, yaitu hubud.debhub.go.id. Nah, di website itu nanti ada bar yang isinya adalah aplikasi online. Kita bisa klik aplikasi online, kemudian di situ akan muncul beberapa aplikasi yang sudah online gitu, yang di bawah naungan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Nah, salah satunya di sini adalah Sidopi. Kemudian kita klik Sidopi. Yang lebih seperti itu, atau biasa juga cara keduanya adalah masuk melalui IMSIS kemudian /drone gitu ya Pak, yang biasanya kalau yang biasa sudah mengikuti webinar ataupun launching kemarin, jadi kadang tuh ada yang bingung ini yang mana sih yang benar, sebenarnya dua-duanya itu sama gitu. Nah, gambaran umum bisnis proses dari aplikasi ini kurang lebih adalah seperti ini. Jadi dari aplikan atau pemohon mengajukan registrasi, kemudian dari DKPPU sendiri, tim verifikator akan memverifikasi pengajuan, mengevaluasi apakah dokumen sudah memenuhi dengan persyaratan yang disyaratkan, kemudian outputnya adalah sertifikat. Kalau yang diajukan registrasi drone, maka outputnya adalah sertifikat registrasi drone, yaitu 3 tahun ya masanya. Terus kalau yang diajukan adalah remote pilot sertifikat, maka outputnya adalah sertifikat remote pilot. Yang masanya saat yang berlaku, kalau remote pilot saat ini karena belum ada CBT-nya, maka berlakunya hanya 1 tahun. Dan outputnya ini dikirim melalui sistem. Jadi by system, aplikan atau user itu dapat mendownload atau mengunduh maupun mengeprint sertifikat yang telah diterbitkan oleh DKPPU. Oke, proses dari permohonan registrasi drone maupun remote pilot dapat digambarkan seperti tabel atau di bawah ini.
Yang pertama adalah membuat akun. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan nama, email, password, nomor telepon, ataupun alamat yang semuanya ini aktif. Nah, karena nanti akun ini setelah kita membuat akun ini akan masuk ke email kita, kemudian kita harus verifikasi untuk mengaktifkan akun kita. Kemudian setelah membuat akun, langkah berikutnya adalah login dengan memasukkan username maupun password. Nah, setelah masuk kita dihadapkan kepada dua opsi. Opsi yang pertama yang warna pink ini adalah untuk registrasi drone. Kemudian yang di bawah adalah untuk pendaftaran pilot drone ataupun remote pilot. Nah, untuk yang registrasi drone, maka kita klik daftar baru, terus edit data pendaftaran. Jadi kita harus melengkapi field-field yang isinya adalah data dari pengajuan. Kemudian lengkapi data. Nah, ini adalah field-fieldnya kurang. Ini lebih zoom ya. Field-fieldnya kurang lebih SUS kepemilikan, dasar penguasaan, kepemilikan, dasar penguasaan, statement gratifikasi, dan seterusnya. Selanjutnya adalah upload dokumen. Dokumen yang perlu diupload untuk mengajukan registrasi drone. Yang pertama adalah surat permohonan. Yang kedua, di GCA Form 107-04, KTP, bukti kepemilikan, bukti foto small UA, bukti foto nomor seri SUA. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Kenapa sih harus, walaupun kita sudah mengisi field yang fieldnya itu persis ya seperti form di GCA, tetapi kita tetap mengupload di GCA form. Ya, alasannya adalah ini sebagai bentuk legalitas legalitas gitu. Karena di sini nanti ada tanda tangan basah ya, ada tanda tangan yang dibubuhkan di form 107 ini gitu. Dan juga sebagai record keeping database kami gitu. Dan untuk foto, bukti foto small UA ini foto yang dilampirkan adalah foto aktual. Jadi bukan foto yang diambil atau yang di-scan dari manual misalnya, tidak, tetapi yang aktual. Begitu juga dengan serial number. Serial number yang foto serial number yang dimaksud di sini adalah serial number yang terlihat di batang atau di tubuhnya drone gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum ya? Lanjut aja Bu, lanjut Bu. Lanjut ya. Oke, kemudian submit proses pengajuan. Jadi ketika semua data lengkap, maka kita mensubmit pengajuan kita. Nah, nanti di statusnya akan muncul menjadi proses verifikasi. Nah, jika ada revisi, maka jika ada revisi dari verifikator, ini kan setelah submit data Bapak atau Ibu akan masuk ke akunnya verifikator ya. Dalam hal ini adalah inspektur di KPPU. Kemudian dalam proses verifikasi jika ada data yang perlu diperbaikin ataupun dokumen yang tidak lengkap, maka verifikator akan meminta aplikan untuk merevisi dokumen yang diajukan. Maka ini akan di-revise, kemudian akan kembali ke akunnya Bapak Ibu untuk diedit data. Nah, setelah semua dokumen lengkap dan proses verifikasi maupun approval dari pimpinan sudah disetujui, pengajuan Ibu sudah disetujui oleh pimpinan, maka keluarlah outputnya yaitu sertifikat registrasi drone. Jadi semua proses yang di sini verifikasi maupun approval dari pimpinan di sisi DKPPU itu semua sudah by system juga gitu. Dan Bapak Ibu dapat melihat statusnya sampai di mana nih gitu.
bisa memantau langsung melalui akun Bapak Ibu. Jadi di dalam akun Bapak Ibu tuh ada status pengajuan sampai di mana pengajuannya gitu. Jadi ini lebih transparan gitu ya. Dan di dalam aplikasinya juga ada menu chatting. Jika ada yang mau ditanyakan bisa lewat menu chatting tersebut. Untuk registrasi pilot drone, untuk pendaftaran pilot drone ataupun remote pilot, kurang lebih prosesnya sama. Yang membedakan adalah dokumen yang diupload, yaitu satu surat permohonan, kedua di GCA Form 107-01, KTP, sertifikat training. Sertifikat training di sini kami sampaikan setelah aplikasi Sidopi ini launching, maka training yang sertifikat training ini harus sudah memenuhi requirement dengan 12 materi ataupun silabus. Nah, itu kita bisa melihat di regulasi 107 di CASR 107. Kalau nggak salah 107.73. Nah, berikutnya adalah medical check-up. Medical check-up dengan ketentuan maksimal 1 tahun. Kemudian keterangan teknis dan operasional prosedur. Mohon maaf, ini saya revisi. Ini saya ganti dengan pas foto background merah. Berikutnya adalah pas foto dengan background merah. Nah, setelah dokumen ini semuanya lengkap dan field yang berisi data-data itu semua sudah dilengkapin, maka aplikan dapat mengajukan dengan menekan tombol submit. Sama seperti proses pengajuan registrasi drone tadi, maka prosesnya adalah proses verifikasi dokumen. Nah, data yang sudah disubmit akan masuk ke kami sebagai verifikator, kemudian kami akan mengevaluasi. Jika belum lengkap, kami akan merevise untuk direvisi oleh aplikan atau pemohon, dan jika sudah lengkap, kita akan memproses lebih lanjut untuk mendapatkan approval kepala seksi, approval kepala subdirektorat, approval direktur. Nah, setelah approval dari direktur, maka akan terbit sertifikat remote pilot. Seperti itu. Nah, semua proses ini juga dilakukan by system, dan sertifikat yang terbit nanti by system akan di-generate, kemudian akan dikirim ke akun pemohon. Ini adalah data-data yang perlu dilengkapi pada saat kita registrasi pesawat udara kecil tanpa awak. Jadi nama pemohon isinya adalah nama lengkap, kriteria, apakah perseorangan, instansi pemerintah, perusahaan swasta, komunitas, ataupun lain-lain. Alamat email diisi alamat email yang aktif, nomor telepon atau nomor HP, alamat lengkap, nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Terus detail untuk keterangan untuk pesawat udara tanpa awak. Yang pertama nama pembuat atau pabrik pembuat, misal DJI misalnya. 2, kategori pesawat, apakah pesawat terbang, helikopter, quadcopter, atau lain-lain. Terus nama model yang spesifik, modelnya apa. Terus tahun pembuatan, nomor seri, kondisi baru ataukah bekas, dan keterangan berat.
Selanjutnya, kepemilikan pesawat udara tanpa awak, dasar kepemilikan, nama pemilik, alamat lengkap pemilik, nomor referensi bukti kepemilikan, tanggal referensi bukti kepemilikan. Dasar penguasaan udara kecil tanpa awak, dasar penguasaan. Nah, ini untuk pembelian untuk milik sendiri, untuk drone yang milik sendiri, dasar penguasaan tidak perlu diisi. Jadi ini hanya diisi ketika drone itu kita dapat dengan cara menyewa atau pembelian bersyarat. Kemudian pernyataan dibuat di, jadi maksudnya ini dibuatnya di mana, tanggal berapa, nama, dan jabatan. Ini adalah yang bertanggung jawab. Data ini adalah yang bertanggung jawab terhadap keabsahan atau kevalidan dokumen yang di-submit atau diajukan untuk proses registrasi drone ya. Kemudian Bapak Ibu juga melampirkan dokumen registrasi seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Nah, ini adalah screenshot dari kami lagi rapat. Proses itu. Maaf sebentar ya, Bu. Mohon maaf, saya lanjutkan. Kurang lebih ini tampilan dashboard ya yang terlihat di aplikasinya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Seperti judul flyernya Pak Hendarto, kupas tuntas aplikasi Sidopi. Oke. Nah, ini adalah sertifikat yang terbit. Ini sertifikat pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak. Jadi yang muncul di sini adalah nama pemilik. Ini nama pemilik. Berikutnya adalah alamat, kategori, nama model, nomor seri, tanda pendaftaran. Ini tanda registrasinya drone, ini seperti PK-nya lah, begitu ya kalau di aircraft. 8 digit code ini di-generate secara otomatis by system. Di sini terindikasi lokasi gitu, ke provinsi, kabupaten. Makanya field yang disediakan di aplikasi itu harus diisi sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian ini adalah tanggal terbit dan masa berlaku. Masa berlaku untuk sertifikat PUTA adalah 3 tahun. Nah, selanjutnya ini adalah data apa saja sih yang Bapak Ibu perlu input untuk pada saat mengajukan pendaftaran pilot pesawat udara kecil tanpa awak atau remote pilot ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu input adalah pemohon, kemudian status permohonan, keterangan pengoperasian, pernyataan. Nah, ini yang bertanggung jawab terhadap pengajuan.
dokumen yang dilampirkan seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Ini kurang foto background merah. Oke. Nah, ini adalah dashboard yang akan terlihat pada saat kita melakukan tahapan-tahapan pengisian aplikasi di Sidopi, khususnya untuk yang pengajuan remote pilot. Nah, ini adalah output dari sertifikat remote pilot. Di sini mohon maaf, ini sertifikatnya masih yang lama, jadi sebenarnya untuk sertifikat remote pilot pada awalnya itu adalah masa berlakunya adalah 2 tahun. Cuman itu adalah kondisi ideal ketika sudah ada CBT. Tetapi karena sekarang belum ada CBT, makanya masih 1 tahun. Untuk paparan saya sampai di sini. Demikian, mungkin jika dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke aplikasi untuk demo lebih lanjut, saya persilahkan. Izin bertanya, Bu Sri Wahyuni. Iya, silakan Pak Robi. Ya, saya Robi dari Surabaya. Beberapa pertanyaan yang sudah saya tulis di chat juga, salah satunya adalah untuk medical statement. Jadi pada medical statement-nya itu item pemeriksaan apa saja yang harus dilampirkan, apakah tes mata atau mungkin foto torak atau mungkin yang lainnya. Itu yang kami belum bisa tahu ketika kami mulai input di aplikasi Sidopi-nya. Lalu ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kami juga untuk bukti kepemilikan drone yang mereka belinya bekas. Itu apakah bisa pakai nota yang ditulis tangan manual? Termasuk mereka yang beli baru tapi nota pembeliannya sudah hilang. Itu apakah bisa disiasati seperti itu? Sementara itu, terima kasih. Ya, baik. Saya jawab dari pertanyaan yang kedua ya, untuk bukti pembelian ya Pak ya, pertanyaannya. Jadi, jika bukti pembelian ini, jika tidak ada, gini, sebelum, kalau misalnya tadi kan kwitansi ya, kwitansi itu bisa Pak, kwitansi pembelian itu bisa, nota gitu, invoice. Nah, jika tidak ada, kita sudah menyediakan form affidavit. Jadi form affidavit ini adalah form pengganti nota pembelian. Misal notanya hilang, jadi Bapak Ibu dapat mendownload form affidavit yang sudah kami sediakan di aplikasinya, kemudian dilengkapi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai medical check-up. Medical check-up ini bisa dari dokter dari rumah sakit umum juga bisa. Jadi tidak perlu sampai, semakin lengkap semakin baik. Cuman requirement saat ini untuk dari rumah sakit juga kita sudah terima Pak. Dari dokter umum di rumah sakit juga kita terima Pak. Begitu Pak. Kalau dokter umum itu berarti kan biasanya yang diperiksa cuma tensi gitu aja ya? Tensi sama kesehatan secara fisik. Iya, mata juga kan Pak. Jadi fisik secara umum dinyatakan sehat. Tapi izin menambahkan Ibu, terkesan yang disampaikan Ibu apabila dokter umum, kebetulan saya juga pernah kemarin
Itu yang mereka keluarkan hanya surat keterangan sehat, di mana dia ngecek tensi sama ngecek ini aja paru-paru kita aja. Apakah itu cukup atau tidak? Terima kasih. Baik Pak. Ini di sini juga ada, kebetulan ada Pak Gobel ya yang sebagai remote pilot. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin karena di jalan suara ya. Jadi kalau untuk requirement kesehatan, Mbak, kita sebenarnya mengacu pada CSR 67, Pak. CSR 67 nanti Bapak-bapak bisa download. Tapi itu memang requirement-nya untuk ada 3 kelas ya, Pak ya. Kelas 1 untuk suaranya jauh Pak, nggak kedengaran. Oh, suaranya kurang jelas Pak ya. Bentar. Apa ini sudah kedengaran? Kedengaran. Halo. Belum Pak. Masih jauh Pak. Belum Pak. Suaranya Belum, masih jauh Pak. Jangan pakai headset biasanya. Copot headset dulu ya. Halo. Apakah ini sudah bisa? Jelas Oke, Pak. oke. Siap Pak. Siap Pak. Jelas, lanjut Pak. Oh ya, oke. Kalau di kami, kebetulan inspektor ini dari beberapa teman-teman kami adalah penerbang. Jadi kami mengacu pada CSR 67, Pak. Untuk di situ CSR 67 itu kategori sehat itu ada 3 kelas yang dikeluarkan sertifikatnya. Kelas 1 untuk kategori 6 bulan, di mana requirement-nya yang diperiksa banyak itemnya. Kemudian yang kelas 2 untuk 1 tahun biasanya diperuntukkan untuk cabin crew maupun yang berkategori PPL. Nantinya remote pilot kita arahkan orang yang mempunyai requirement private pilot license, itu diutamakan. Tapi kalaupun tidak memiliki itu, paling tidak dia sudah bisa lolos dengan ujian yang diujiankan nantinya ya Pak ya, belum saat ini. Cuman untuk medical check up-nya diarahkan untuk mengikuti CSR 67. Nanti kita pakai kategori kelas 3 Pak. Jadi requirement-nya yang penting sudah diperiksa sehat. Ya, di CSR itu disebutkan juga. Halo, masih dengar suara saya ya? Aman Halo? Pak, aman Pak. Oke, di situ juga disebutkan beberapa item yang dicek. Misalnya pertama tes darah, tes urin, kemudian ada tes mata. Mungkin kalau tes jantung kita bisa abaikan. Kemudian ada tes pendengaran, kemudian ada tes mata, tes gigi, dan yang terakhir radiologi. Itu aja Pak kalau yang dikeluarkan dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Hatpen, Balai Kesehatan Penerbangan yang ada di Kemayoran. Nantinya akan kita diskusi lebih lanjut terkait dengan requirement kesehatan ini, karena memang belum sepenuhnya kita terapkan, karena memang beberapa komunitas masih mencoba berdiskusi kira-kira yang sebaiknya untuk dipenuhi oleh teman-teman dari asosiasi ini seperti apa idealnya. Itu aja kira-kira Pak, gambaran sedikit tentang medical check up. Siap, terima kasih Pak. Mohon dilanjut Ibu. Oke, masih ada pertanyaan lagi Pak, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih Pak Gobel. Saya mau nanya. Melanjutkan pertanyaan saya yang tadi Bu. Form pengganti nota tadi itu kita bisa download di mana Bu ya? Sebentar ya Pak, saya cek di IMSIS Pak. Di akun Bapak. Itu ada di kiri bawah ya Bu ya, di file alur permohonan. Betul, betul. Itu bisa diklik juga di tulisannya situ. Betul, betul. Dari permohonan, karena pemain di awal tidak tahu. Ini kelihatan nggak saya share? Tidak Bu, ini tampilannya Windows file saja. Tampilan yang muncul masih Windows Explorer. Oh iya, belum saya stop sebentar.
Udah kelihatan ya Pak? Sudah. Nah, di pendukung ini ada file alur permohonan. Bapak bisa download di sini. Nah, ini dari sini Bapak bisa ambil. Nah, ini untuk surat permohonan ya Pak, untuk contoh surat permohonan. Baru tadi. Affidavit. Nah, ini Pak, ownership, kepemilikan, unduh from affidavit. Jadi Bapak bisa download form affidavit kurang lebih seperti ini. Ini Pak Robi ya tadi? Iya, betul Bu. Ada lagi Pak Robi mungkin selain ini? Cukup, pertanyaan saya sudah terjawab semua. Terima kasih Bu Sri Wahyuni. Ya, sama-sama Pak Robi. Terima kasih Pak Gobel. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya Bu. Ya, silakan Pak Denny. Baik, makasih Bu. Saya Denny dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi yang mau saya tanyakan terkait dasar penguasaan Bu. Kalau tadi kan Ibu sampaikan bahwa dasar penguasaan kalau perseorangan itu kan tidak perlu diisi, begitu ya? Begitu juga misalnya kami dari fakultas membeli dengan dana DIPA, itu kan tidak ada penyewaan dan kawan-kawan, tetapi ketika pengisian itu wajib diisi itu Bu, ada simbol wajib diisi 1. Jadi seolah-olah memang wajib diisi, makanya kami bingung. Yang kedua, kalau saya sebagai tenaga pendidik, gitu ya, dosen, kita nggak punya wewenang untuk memberikan cap dan kawan-kawan, sehingga yang bisa memberikan di surat pengajuannya itu tanda tangan dan cap dari dekan misalnya Bu. Apakah nanti terkait KTP dan data yang lain-lainnya itu data dari dekan atau data dari saya, tetapi ketika di surat permohonannya itu ditandatangan oleh dekan gitu. Terima kasih Bu. Baik, makasih pertanyaannya Pak. Yang pertama ya, saya jawab untuk bukti kepemilikan. Ya, untuk bukti kepemilikan. Jadi semisalnya seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya drone-nya Bapak Ibu ini dibeli sendiri gitu, artinya milik sendiri, maka dasar penguasaan tidak perlu diisi. Nah, itu sudah betul. Nah, permasalahannya adalah ada tanda bintang merah di sini ya Pak ya. Ini mohon maaf, nanti akan kami revisi by system untuk menghilangkan tanda bintang, tapi ini tidak perlu diisi juga tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu bebas saja, nanti tetap bisa mensubmit. Jadi sebenarnya by system ini hanya typo saja gitu Pak, mohon maaf. Nanti kami revisi tanda bintang di sini. Itu yang pertama. Terus tadi yang kedua adalah mengenai data pemohon ya Pak ya. Jadi untuk pembuatan akun itu bisa saja dilakukan oleh adminnya, misalnya admin ataupun orang yang ditunjuk oleh pimpinan untuk mengajukan registrasi secara online lewat Sidopi ini. Itu boleh-boleh saja gitu. Tetapi untuk nama pemohon di sini adalah nama Bapak atau Ibu yang bertanggung jawab terhadap kevalidan data dan menandatangani form di GCE gitu. Jadi semisalnya formnya ditandatangani oleh direkturnya, maka yang menjadi pemohon di sini adalah nama direktur gitu Pak. Baik, sudah cukup. Terima kasih banyak infonya Bu. Iya, sama-sama Pak Denny. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Bertanya Bu Sri Wahyuni.
Ya, silakan Pak Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama mungkin terima kasih kepada pengurus ABDI yang telah memfasilitasi webinar ini. Semoga nanti acaranya ke depan berjalan dengan lancar. Yang pertama mungkin Bu, pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme untuk pendaftaran drone atau UAV jenis fixed wing rakitan, Bu. Jadi kita jenis puta rakitan fixed wing itu baik fixed wing maupun VTOL itu kita rakit sendiri, body kitnya kita buat sendiri, cuma komponen-komponennya ada kita beli dari luar, ada beli dari Indonesia juga. Itu gimana mekanismenya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, saat ini ada juga yang sudah mengajukan registrasi ya dengan drone yang rakitan. Jadi dia harus memenuhi persyaratan di bawah 25 kilo ya tentunya. Dan untuk serial number-nya itu bisa dikasih kode sendiri, identity code sendiri gitu. Gitu Pak. Jadi nanti memasukkan serial number adalah nomor identifikasi dari Bapak sendiri gitu, atau untuk bisa melengkapi data di sini. Kepemilikannya bagaimana, Bu? Pakai saja form affidavit bisa Pak. Oh gitu, iya. Oke Bu, siap. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ada sedikit tambahan Pak ini. Boleh Bu. Bu. Ada sedikit tambahan mungkin untuk drone rakitan Pak. Iya, silakan Mas Gobel. Ya Pak Gobel. Untuk drone rakitan saat ini selama dia belum punya standarisasi nasional Indonesia, kami belum bisa meng-approve untuk drone rakitan Pak, karena memang itu harus diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk lebih lanjut, sehingga untuk drone rakitan sampai saat ini ada approval khusus untuk bisa meng-approve terkait dengan drone rakitan. Terima kasih, itu aja Mbak Yuni. Izin tanya Bu Yuni. Iya, silakan Pak. Ya, selamat malam Bu, dengan Sadikin. Terima kasih atas penjelasannya, juga terima kasih buat Om Akbar dan tim PDI untuk acara hari ini. Satu pertanyaan Bu mengenai mengenai kepemilikan. Misalnya saya katakanlah menjual yang sudah saya miliki ke orang lain, dan untuk pindahan kepemilikan itu apakah ada mekanismenya Bu, supaya juga yang beli itu supaya misalnya dia bisa didorong untuk juga mendaftar. Terima kasih. Jadi ini statusnya drone Bapak menjual drone Bapak untuk ke orang lain gitu? Ya, seandainya Bu, seandainya ada saya jual, terus berarti kan ada kepemilikan pindah tangan Bu ya. Nah, agar juga supaya nantinya apakah yang saya udah ganti baru daftar lagi, dan yang lama ada opsi ada kepemilikan atau bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, jadi untuk itu sementara drone Bapak itu sudah Bapak registrasikan ya, yang drone yang Bapak jual ini sudah pernah Bapak registrasikan ya? Betul, contoh itu. Sebentar ini Bapak masih bisa melihat share screen saya ya Pak? Ya, bisa Bu. Ya, jelas Bu. Ya, Mas. Biar kondisi mana sih pilihan?
Nama lengkap, kriteria, alamat email, provinsi, nama pembuat, nomor seri, referensi kepemilikan, nomor referensi, dasar kepemilikan. Oh iya, ini kemarin kebun tangan balon. Kok kebun apa ya? Ini tangan. Ini nanti saya tampung dulu ya Pak. Baik Yuni. Jadi mestinya Mas Gobel mungkin ada jawaban Mas Gobel? Bisa bertanya? Jawab dikit ya. Ibu Yuni bisa bertanya? Iya silakan Pak. Iya, kenalkan saya Supriyadi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini Bu, saya ingin tanya. Ini kan saya biasa kerja, ngecek dan Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Noise juga. Saya boleh bertanya nggak, Bu? Ya, silakan Pak Riza. Assalamualaikum, saya Riza dari APDI, Bu. Izin bertanya. Ada beberapa hal yang saya tanyain. Kurang lebih satu, Ibu menyampaikan beberapa kali CDT itu apa? Itu satu. Lalu kedua, di slide kedua, Ibu memaparkan bahwa di situ ada item sertifikasi remote pilot. Yang saya mau tanyakan di sini, sertifikasi remote pilot seperti apa, Bu, yang bisa terverifikasi oleh Ibu? Karena buat saya ngelihat ini agak sedikit ambigu, di mana saya ngelihat yang terjadi sekarang adalah beberapa lembaga pelatihan fotografi ataupun lainnya, dia sudah bisa mengeluarkan sertifikasi ataupun seperti produsen pembuat drone baik di Indonesia maupun di luar negeri juga bisa mengeluarkan sertifikat itu. Seperti apa sertifikasi pilot yang sudah terverifikasi atau sesuai dengan CASR yang telah ditetapkan oleh Sidopi. Lalu pertanyaan ketiga, ada beberapa dari kami sebelum Sidopi ini keluar sudah
terekord sebagai pilot di suatu perusahaan. Nah, apakah melalui Sidopi ini kita misalnya tidak bekerja lagi di PT tersebut, apakah kita bisa masuk baru dengan PT yang baru, bekerja di PT yang baru, atau kita harus memberikan surat dulu bahwa kita sudah mengundurkan diri dari PT yang terdaftar sebelumnya di DKPPU, karena terakhir saya bicara dengan pihak DKPPU, seperti itu yang harus dilakukan. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Iya Pak. Saya jawab aja Bu Yuni ya. Boleh Mas, silakan. Ya, untuk pertanyaan Bapak yang tadi terkait dengan pergantian drone-nya apa ya? Kan itu nantinya kan kalau memang dia kepemilikannya berganti, kita mengarahkan, kita mempermudah lah Pak. Kalau drone-nya mengganti, yang penting ada surat pernyataan bahwa kayak akte jual beli, bahwa drone yang tersebut sudah berpindah tangan sesuai dengan legal aspeknya. Nanti kita tinggal mencatatkan di rekomendasi pada saat kita verifikasi datanya. Kalaupun Bapak nanti akan melampirkan drone yang terbaru, nanti kita akan tetap mempermudah. Drone yang baru akan kita daftarkan sehingga di aplikasi Sidopi nanti drone yang dimiliki oleh perusahaan A atau dengan atas nama yang bersangkutan itu sudah otomatis langsung terupdate. Itu yang penting legal aspeknya ada, kami langsung update Pak. Terus kemudian terkait dengan pertanyaan tadi terkait dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh DKPPU. Dari DKPPU ini nanti memang mengarahkannya sertifikasi Pak. Ketika satu orang mengajukan untuk terdaftar sebagai pilot drone, maka dia otomatis akan secara selamanya dia terdaftar sebagai pilot yang mempunyai keahlian sebagai pilot drone. Nah, di situ dia tinggal mengupdate terkait dengan mungkin medical check up-nya atau mungkin dia punya sertifikasi untuk beberapa item yang dia terbang di perusahaan A. Terkait dengan perusahaan, kita tidak terlalu menjudge dia bekerja di mana, yang penting item sertifikat itu melekat pada personnya. Jadi misalnya personnya sudah pernah register di DKPPU, jadi kita nggak perlu lagi register, yang penting dia sudah punya sertifikat dari DKPPU, itu berlaku selamanya. Nanti ketika dia akan bekerja di perusahaan B, kemudian dia menggunakan sertifikat itu, yang kita verifikasi adalah kepentingannya di perusahaan B itu seperti apa. Apakah dia bekerja untuk menerbangkan drone yang di bawah 25 kilo atau ada spesifik lain lagi. Nanti kita akan review by soranya nanti Pak. Itu aja Pak terkait dengan sertifikasi maupun pergantian dari drone tadi. Terima kasih Mbak Yuni. Ya, terima kasih Mas Gobel. Izin menambahkan, untuk yang CBT tadi juga dipertanyakan ya Pak. Jadi CBT itu adalah komputer based test. Nantinya untuk penerbitan sertifikat remote pilot, DKPPU akan membuat modul CBT. Jadi harus lulus CBT dulu gitu, sesuai dengan amanah CSR 107. Gitu Pak. Tapi saat ini belum, implementasinya belum. Target kita adalah 1 tahun dari sekarang, dari launching Sidopi, maka kita akan melengkapi pendaftaran RPC dengan CBT gitu Pak. Mengenai pertanyaan saya yang terakhir Bu, apabila saya sudah terregister di PTA gitu, tetapi pada saat sekarang ini saya sudah pindah ke PTB, itu apakah saya harus terminasi untuk yang sebelumnya? Karena saya bicara terakhir itu dengan DKPPU, katanya saya harus mengajukan surat pengunduran diri dari PTA itu, penyampaian. Kasih Bu. Mas Gobel mungkin mohon diklarifikasi Mas. Untuk pengunduran diri Pak, kalau project bergantung per project Pak, jadi kita analisanya case per case ya Pak ya. Jadi misalnya case Bapak selama ini bekerja di perusahaan A,
kemudian proyeknya selama 1 tahun di situ, kemudian tahun depan Bapak berubah di perusahaan B. Yang kita verifikasi adalah pengajuan di surat di perusahaan B itu seperti apa Pak? Jadi pengunduran diri di perusahaan A kita nggak verifikasi lebih lanjut, karena yang penting Bapak masih punya lisensi untuk sebagai pilot drone-nya gitu Pak. Jadi nanti kita analisanya case by case Pak. Jadi nggak kita generalisir bahwa dia harus mengundurkan diri, nggak. Karena kita hanya memverifikasi pilotnya Pak. Karena kita belum memverifikasi bahwa pilot itu harus melekat pada perusahaan A, itu belum sampai sejauh itu kita Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Jadi tidak seperti yang dulu Sidopi itu ya Pak ya, dimana kalau misalnya oke, saya ngerti ya. Terima kasih Pak Gopel, terima kasih Bu. Iya, nanti case per case aja kok Pak itu Pak, aman kok. Siap, soalnya banyak dari kita juga kan yang memang freelance juga Pak gitu. Betul Pak, jadi makanya kita sertifikasi pilotnya itu cuman di satu pilotnya aja Pak, jadi nggak melekat pada perusahaan. Misalnya Bapak perusahaan A terus, jadi pilot A harus dipakai di perusahaan A, kemudian di bekerja B dia harus mengundurkan diri, nggak sampai sejauh itu Pak, karena kita hanya melihat case pengajuan suratnya untuk misalnya areal, fotografi areal perusahaan A, kemudian perusahaan B berganti lagi ya, itu nggak perlu surat pengunduran diri Pak. Yang penting kita verifikasi item-itemnya, pilotnya bener nggak, udah training belum, sudah mengikuti aturannya belum, udah ada surat pengajuan belum, nanti di submit aja Pak. Kita verifikasi case by case saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gopel. Bertanya Pak. Ya silakan Pak. Ya, bertanya, ini kebetulan saya di Kementerian Hidup dan Kehutanan. Nah, saya ini biasa dapat surat perintah untuk monitoring evaluasi dari kantor, dan biasa juga melakukan pekerjaan konsultan istilahnya di luar kantor. Nah, saya ini harus mengajukan diri sebagai dari instansi atau dari konsultan Bu. Yang kedua terkait drone Bu ya, drone itu ada drone yang dari kantor dan ada drone pribadi. Nah, mana yang bisa daftarkan Bu? Apa saya sebagai person mendaftarkan sendiri atau harus melalui dari kantor Bu? Makasih Bu. Ya, untuk drone saya jawab, untuk drone yang kantor, Bapak sebaiknya daftar dari kantor untuk drone yang milik kantor. Jadi pemohonnya adalah pejabat di kantor Bapak, seperti itu. Dan untuk drone yang Bapak miliki sendiri, Bapak bisa daftarkan secara personal. Dan di situ nama pemohonnya adalah Bapak selaku pemilik drone. Begitu juga untuk form yang di 107, nanti Bapak yang menandatangani, artinya Bapak yang bertanggung jawab terhadap drone yang Bapak miliki sendiri. Seperti itu. Kalau untuk remote pilotnya mungkin Pak Gobel bisa menambahkan. Untuk remote pilot Pak, nanti kalau memang Bapak udah register di drone-nya yang dimaksud, itu udah melekat satu aja Pak, karena kita register itu kan kayak saya nih punya drone, ya saya register aja Pak. Nanti kepemilikannya siapa, atas nama Kemenhub atau berubah orangnya itu nanti diupdate lagi Pak. Kalau untuk personalnya itu melekat sesuai dengan training dan kita verifikasi sekali aja Pak. Nanti Bapak punya sertifikatnya langsung. Itu aja Pak. Mau tanya lagi Pak, kalau jenis sertifikat itu ini kan masih pemula, jadi di tahun 2015. Lalu 2016 juga dikat lagi. Itu kan saya sudah mulai melatih. Ini yang mana saya masukkan nih Pak? Apa yang saya termasuk sertifikat yang kita katanya nih dilatih orang atau yang saya masih dilatih orang? Terima kasih Pak. Sebentar, suaranya kurang jelas Pak. Oh iya Pak, ini minta maaf saya lagi di mall ini Pak. Nah, jadi tawaf di mall nih Pak. Jadi gini Pak, saya kan dari 2014 dilatih orang Pak. Saya baru belajar. 2015 belajar lagi. Lalu di 2016 itu saya sudah melatih orang Pak. Nah, sertifikat mana yang saya masukkan Pak? Apa pada saat saya melatih orang atau saya dilatih orang Pak? Enggak, sebenarnya kan begini Pak, ini basic lagi nih Pak. Kalau Bapak kan training ini kan kita harus, Bapak itu harus ikut di asosiasi dulu Pak, untuk di training kan legal aspeknya dulu Pak.
kemudian Bapak dapat sertifikat, misalnya di sini kan Bapak training di APDI. Nah, untuk memverifikasi bahwa Bapak itu sudah melakukan training dengan benar sesuai dengan persyaratan, saat ini yang kita akui kan baru 2 organisasi Pak, APDI dan ada juga dari PASI. Itu kita akui Pak. Kemudian kalau Bapak sudah tertraining di situ, nanti Bapak ketika pengajuan ke Kemenhub, nanti kan kita verifikasi, oh Bapak udah training, punya sertifikat, sudah lulus tahun berapa dan akan melakukan kegiatan apa. Nah, ini akan kita akui Pak untuk menjadi sertifikat personal pilot license, personal pilot drone license-nya Pak. Itu Pak. Kira-kira menjawab nggak Pak? Oke Pak, berarti yang saya masukkan itu yang pada saat ikut di remote pilot PASI Pak ya. Betul Pak. Nanti untuk instrukturnya akan diatur lebih lanjut Pak nanti Pak. Oke, terima kasih banyak Pak informasinya. Iya, sama-sama. Barangkali ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lainnya? Mbak Yuni. Ya, gimana Bang Palo? Ini aja menambahkan sedikit. Ya, silakan Bang Palo. Selamat malam Bapak-bapak. Mungkin jarang ketemu saya ya, Bapak-bapak para penggiat drone ini, karena selama ini mungkin saya di belakang layar. Tapi mungkin cepat ini aja Pak, cepat menjawab aja, hanya menguatkan jawaban dari yang tadi kawan-kawan Mas Gobel dan Mbak Yuni udah jawab ya. Yang pertama, tadi saya mendengar dari Pak Robi yang menanyakan terkait medical condition itu ya, kalau nggak salah check up, medical check up. Hanya klarifikasi Pak, kalau untuk 107 CSR 107 pada dasarnya konsepnya nantinya benar kata Mas Gobel akan ke arah CSR 67 yang medical, cuman kita nggak akan ke arah sananya untuk 107. Karena kalau kita lihat di basic peraturan 107 pada dasarnya si operator ini harus bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri. Jadi kalau kita ngomongin kata-kata di 107 berapa medical condition 17 awal-awal lah ya, dia pasti ngomong dia harus tahu bahwa dia tuh secara physically dan mental condition tuh dia sehat. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan apa tes warna dan tes sebagainya. Nah, kalau itu memang diperlukan, jadi harus self assessment juga. Itu tampaknya sih nanti akan kita verifikasi ya, karena kami semuanya di sini nih Gobel, saya, Mbak Yuni nih verifikator juga. Jadi kalau keterangan sehat saja tanpa ada lampiran mengatakan misalnya tidak buta warna dan sebagainya, ya mungkin akan kami pertanyakan kembali dasarnya. Seperti itu sih basicnya. Ya tentunya kalau kita tahu kita akan menerbangkan suatu wahana, kita tahu self assessment kita. Ya secara mentally saya harus sehat, saya harus tidak stres, tapi secara physically juga ya saya harus sehat juga, saya jangan buta warna dan sebagainya. Jadi kembali ke sana, karena 107 seperti itu. Terus menguatkan kembali juga tadi ada yang menanyakan rakitan drone. Benar kata Pak Gobel, sampai saat ini bukan kami menutup ini ya, bukan menutup pintu terhadap yang merakit ya, karena pada dasarnya kami sangat sulit untuk melihat standarnya. Jadi bahasa halusnya mungkin seperti itu ya. Karena kalau rakitan kita tidak tahu performance dia seperti apa blocking GPS seperti apa. Hanya seperti itu, karena kami tidak cukup memahami yang di luar standar. Kecuali tadi nanti ada standarnya, standar nasional Indonesia misalnya. Tapi itu masih kita bicarakan next ya. Tapi jujur untuk gampangnya kami akan kesulitan kalau menganalisa, mengakses drone rakitan. Jadi karena kami tidak tahu secara basic performance-nya, walaupun sudah dijelaskan ya. Itu kasarannya sih. Terus menguatkan kembali yang tadi pertanyaan tentang pilot certificate pilot. Itu next-nya itu sertifikat itu pada dasarnya nantinya ke depannya akan ada semacam training school, training drone school yang akan kita kasih otorisasi ke depannya. Ya sampai saat ini mungkin Abdi dan Fasi yang kita akuin dalam hal akuin tidak resmi ya, tidak ada formal letter dan sebagainya. Tapi pada akhirnya semua itu hanya sebagai penguat Pak, penguat skill dan
dan pengetahuan masing-masing operator pilot drone. Karena tadi Mbak Yuni cerita, pada akhirnya CBT, computer based test, itu yang akan jadi yang akan dijalankan. Jadi contoh kalau beberapa orang aviasi di sini mendapatkan license, basic license untuk aircraft itu belajar di maintenance training facility, tapi pada akhirnya akan tes di kami. Jadi kamilah akan memberikan sertifikat itu lulus atau tidak. Jadi itu CBT itu ya CBT dalam intinya sih bentuk komputer aja. Intinya sih ujian lah. Kasaran gampangnya. Jadi seperti itu Pak. Semua skill harus memenuhi yang disebutkan di 107. Ada 12 item kalau tidak salah ya. Aeronautical knowledge. Itu harus diangkat lah oleh para droner ini. Karena kita bicara 107 itulah utamanya. Nanti kalau di luar 107 kita sekarang lagi mendevelop CSR 22 untuk 25 kg ke atas, itu beda cara bermainnya. Tapi kita fokus ke 107. Tapi itu intinya, sertifikat itu nantinya ke depannya masih kita develop, akan tadi ada training school yang kita accepted atau kita approve kemungkinan besar. Tapi tadi dia dapat sertifikat tapi belum tentu lulus. Jadi itulah tetap di GCA sebagai pembina udaranya, itulah yang pada akhirnya right kami untuk mengeluarkan atau tidak. Jadi gambaran besar seperti itu. Tapi untuk mungkin nanti kawan-kawan kayak kawan-kawan Mas Medi, terus ada Mas Gobel, ada Pak Agus Bahtiar, kalau kita sharing di suatu forum, kita selalu bilang saat ini kita sama-sama develop lah. Kita masih dalam arti bukan kendor ya, tapi kami sangat menerima masukan apa yang kami bisa longgarkan, apa yang tidak. Jadi contoh tadi gampang sekali ya, jujur tidak terikat dengan perusahaan, kita akan terikat dengan license yang bapak-bapak pegang yang kami keluarkan via Sidopi ini. Sama juga tadi registrasinya, kepemilikannya siapa perusahaan. Tadi dari lingkungan hidup ya punya banyak drone nih kan. Nah dia punya tahu sendiri lah, tes sendiri bahwa ya si pilot A itu mampu untuk menerbangkan drone yang jenisnya sama walaupun registrasinya beda. Tapi intinya semua jujur belum seketat yang akan kami ketatkan nantinya saat udah ada ujiannya. Sekarang Sidopi baru keluar bulan kemarin, kita butuh masukan juga dari kawan-kawan Abdi, kawan Fasi, kawan-kawan lepas gitu yang freelance kami butuh masukan juga. Tapi intinya kita menerima, jadi tadi kalau sertifikat itu, kalau saat ini kenapa tadi Mbak Yuni bilang kami keluarkan aja, kita hanya harus mendapatkan sertifikat, itu karena kami nggak punya dasar menilai ses bapak-bapak sekalian. Kami tidak interview, bapak tidak melakukan tes tertulis di kami. Jadi itulah yang kami lihat, trainingnya baik dari misalnya training di DJI langsung, itu kami mungkin terima Pak, karena pada akhirnya step-step lainnya masih ada. Jadi kayak bapak terbangnya kemana, tadi makanya kenapa case per case, even bapak udah approve, udah jago terbangnya, punya sertifikat, drone-nya bagus, tapi ternyata areanya nggak disetujui oleh navigasi misalnya, itu kan gugur juga. Jadi banyak step yang akan dijalankan saat mengoperasikan drone, terutama yang tidak standar ya, maksud tidak standar yang di Jaksa 107 tapi ya melipir-melipir lah, kayak beyond line of sight atau night flight seperti itu, kita akan masuk ke safety assessment risk operation di SORA. Jadi secara garis besar itu sih Pak. Tadi ada 3 pertanyaan yang biar mudah-mudahan dapat menambah lebih jelas lah ya. Intinya khususnya tadi medical itu seperti itu sih Pak. So far kalau kita pelajari 107 itu Bapak self assessment lah. Jadi tampaknya kalau hanya surat keterangan sehat aja, tidak ada keterangan tambahan, tampaknya sih diverifikasinya kami akan minta ulang gitu Pak. Kemungkinan besar seperti itu ya, alurnya lah ya. Terus ada berputar verifikator lagi, kita cek lagi, ulang lagi. Tapi secara garis besar itu Pak. Terima kasih Kakak Yuni. Masih mute Bu Yuni. Ya, terima kasih Bang Palo. Bertanya lagi boleh Bu Yuni terkait medical check up? Boleh, silakan Pak, nanti akan langsung ya, ditanggapi. ini minta maaf nih, kami kan di Makassar nih Pak ya.
Ini di mana bisa kami dapat medical check up itu selengkap itu, Pak? Ini kan saya lihat kalau di bandara itu ada tempat apa namanya, kesehatan bandara ya. Bisa kita ngambil di situ juga ya untuk bisa ngelihat buta warna, cek darah, atau ke balai besar kesehatan itu, Pak. Terima kasih. Mohon izin bertanya juga sekalian mengenai kesehatan, Pak. Waktu itu kan mengikuti di salah satu sertifikasi kan, kita juga pada saat pengambilan itu harus mengikuti tes kesehatan itu juga, dan itu sudah ada semuanya lengkap dan kita serahkan kepada panitianya. Nah, itu apakah kita harus membuat lagi atau bagaimana gitu? Karena itu juga cukup lengkap. Bang Palo izin mungkin bisa langsung ditanggapi, Bang. Bang Palo. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, Pak, pada dasarnya untuk yang small US seperti yang kita bicarakan saat ini ya, itu kami tidak ingin dalam tanda kutip ya mempersulit lah ya sebenarnya, tapi tadi saya bilang by self assessment, dan tentunya tampaknya cukup lengkap, Pak. Sepertinya bisa di daerah-daerah itu, kalau yang sudah lengkap tampaknya sudah ada sih, Pak. Jadi gimana ya, kalau fasilitas tidak ada tampaknya kami tetap butuh itu sih, Pak. Pada dasarnya seperti itu ya. Jadi ya tes buta warna kan tesnya yang baca buku gitu kan ya, seperti itu. Terus kalau cek umum kan tensi itu cukup sih, Pak, apa intinya. Jadi pada akhirnya yang tadi awal-awal tuh ya kalau cuma sekedar surat keterangan sehat kayak basic yang satu kertas itu ya, itu kurang cukup sih kalau kami lihat ya, kami sebagai verifikator. Tapi kalau ada keterangan tambahannya ya syukur-syukur ada yang benar-benar full medical check up ya. Tapi kalau seandainya tidak pun saat ini, Pak, karena kami hanya melihat di K5107 itu secara fisik dan mental sehat, itu emang agak apa ya, pasalnya ya bisa dibilang karet ya, nggak juga ya. Tapi itulah yang dasarnya kami bisa mengakses. Kalau datanya cukup, kami akan loloskan. Ya kalau data lengkap apalagi ya, apa sih, paling tekanan darah, tensi, kolesterol misalnya, itu ya itu cukup lengkap, lebih baik bagi kami. Tapi kalau itu sangat kurang, itu kurang bagi kami. Kecuali kita akan bermain di RPAS ya, yang 25 kg ke atas. Itu tadi kata Om Gobel, kita akan ke kelas medical seperti aircraft biasa. Jadi itu, Pak, by assessment kita. Jadi kalau kita pengen terbangin drone memang yang agak malam-malam, itu kita butuh warna lampu drone-nya seperti apa. Jadi itulah yang jadi tadi keputus ya. Kita nggak bisa.
Bang Palo? Yes, sorry. Good. Sudah jelas kesan. Bentar, internet saya naik turun nih. Jelas Bang, sekarang jelas Bang. Iya, jadi gampangnya gitu Pak. Kami harus, jadi makin Bapak sehat ya makin baik ya. Nah, keterangan sehat itu kan makin baiknya itu berarti kan makin banyak datanya. Jadi pada dasar seperti itu. Jadi kami tidak bisa, karena kami tidak melihat physically langsung dan kami bukan dokter juga, kami bukan tenaga medis, kami tidak tahu secara fisik tuh Bapak tuh mampu gitu loh untuk menerbangkan suatu small drone. Jadi semakin lengkap semakin bagus. Tidak menutup kemungkinan ya, karena tadi saya bilang tidak ada detail, belum ada detail ya, belum ada detail untuk 107 ini apa aja sih medical examination-nya, itu nggak ada Pak. Karena kalau kita sama-sama buka mungkin 107, coba Kakak Meli bawah-bawah 17 kali ya, sorry. Atau di operator deh, sorry di sini aja juga deh, di sini, cuman di next di coba di patch bawah-bawah biar sama-sama lihat kali kita ya. Ini saya sudah buka 107. Di operatornya. Biar kita sama-sama di 161, sorry, di belakang-belakang di bawah ya. 61 di atas eligibility kalau nggak salah ya. Coba atas. Nih. Nah itu tuh. Jadi nanti di atasnya ada yang benar-benar medical condition. Cuman ini saya jelaskan yang poin khususnya nih. Jadi gini aja nih imatnya. As a physical or mental condition that would interfere with safe operation of small unmanned aircraft system. Jadi ini sama kayak kalau kru kita terbang, sebelum terbang tuh kita cek tensi dan sebagainya. Ya kan kita tahu diri kan. Kalau saya udah sehat secara surat sehat misalnya ya. Tapi saat saya menerbangkan drone tuh ya saya kok kayaknya nggak enak body nih, mata agak siwer atau sebagainya. Nah itu saya punya kewajiban bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Jadi 107 itu konsepnya masih seperti itu Bapak-Bapak. Nah sekarang baca ini Kakak Yuni di paling bawah 17 apa yang paling awal-awal deh. 107 17 apa berapa ya? Saya sambil nyari. Oh 17 benar-benar. 17 medical condition. 17 di medical condition. Terus masih terus 17. Nah itu tuh ya medical condition. Jadi sama Pak, kami belum punya turunannya untuk menjelaskan hal ini secara physically or mental condition yang akan membuat gangguan tuh apa. Jadi itu yang maksud saya, kita harus self-assessment diri kita. Nah turunan di Sidopi itu yang meminta itu ya tadi saya bilang selengkap-lengkapnya tentu kami langsung centang oke gitu dari verifikator kami. Mungkin ya oke aja nih, wah udah ada medical check up dari Prodia gitu, oke nih, nggak ada yang akan mengganggu karena toh ini small UAS. Kita lihat nanti makanya ada nextnya operationnya seperti apa, jadi belum tentu akan mengganggu gitu loh. Tapi tadi kalau cuman surat, ya saya bilang tidak menutup kemungkinan oke aja ya dengan surat sehat sebagainya. Cuman mungkin kembali lagi Pak, lebih bagus, lebih lengkap, lebih baik, itu aja sih. Karena tadi kata-kata di sini hanya seperti itu. Kita belum punya aturan turunannya. Nextnya mungkin akan disamakan dengan main aircraft. Tapi kan kita nggak mau, konsep kami ya kami cenderung tidak mau memperumit gitu loh kalau untuk small US ini. Karena operasionalnya juga kemungkinan besar kalau di hutan kan kita apa sih kerugiannya? Makanya kita banyak istilah tadi case per case itu, karena so far emang kami analisanya case per case dengan pilot yang sama, drone yang sama, tapi bapak satu terbang di Kalimantan, terus bapak yang satu lagi dengan sertifikat yang sama, next jobnya terbang di meliput konser di Senayan.
Nah itu konsepnya beda kan, makanya assessmentnya juga beda walaupun dengan orang yang sama dan drone yang sama. Jadi menurut saya gampangnya Pak ya, upload aja Pak kasarnya gitu. Kami butuh data bapak-bapak sekalian. Jadi di sini tuh kakak Mbak Yuni tuh hanya ingin tes sistem ini lemahnya apa. Ini kan versi sebenarnya bukan versi beta ya, tapi kami anggap ini beta karena kami butuh improvement dari bapak-bapak sekalian. Jadi apa yang kesulitan bapak nanti bapak verifikasi, bapak upload tadi surat kesehatannya. Kalau emang kurang mungkin ya kami akan hubungin bapak di chat. Bapak bisa nggak cek lagi Pak matanya Pak karena ini kurang seperti itu Pak. Jadi masih kayak gitulah, masih apa ya? Masih kami masih santai lah Pak dalam tanda kutip ya. Walaupun data-data utama ya tadi tentu KTP, kayak sertifikat training butuh kami Pak. Tapi kayak medical check up ya itu yang satu-satu yang tadi kalau 107 itu masih ngomong general ya, kami berharap sih Bapak self assessment juga, Bapak tahu kondisi Bapak sendiri, kalau emang kurang ya kami pengen lengkapnya. Kalau Bapak sakit juga nggak mungkin tuh Bapak secara mental sama secara fisik tuh sehat kan, nggak juga. Nah itu aja sih Pak, karena kan kita semua bertanggung jawab terhadap terhadap penerbangan kita kalau saat kita menerbangkan drone. Itu aja Kak Yuni. Ya siap, makasih Bang Palo. Apakah sudah cukup menjawab Pak? Sudah terpuaskan dengan jawaban Bang Palo? Boleh izin ngasih masukan mungkin? Ya silakan Pak. Ya mungkin kalau ini kan terkait sama DGC 107 kan dinyatakan yang penting menurut self assessment dia merasa dirinya sehat baik secara fisik maupun mental begitu ya. Tapi tadi kalau dari keterangan Pak Palo ada potensi jika hanya sekedar surat keterangan sehat ada potensi istilahnya revisi, perlu direvisi begitu ya. Mungkin perlu dibuat semacam juknis gitu yang disepakati kira-kira pedoman minimalnya apa saja sih kriteria yang dibutuhkan untuk medical check up tadi, supaya ya kadang-kadang kan persepsi orang bisa beda-beda nih. Misal saya ngerasa diri saya sehat tapi orang lain ngeliat belum tentu begitu gitu. Jadi mungkin perlu ada semacam panduan, pedoman sehingga nggak ada perbedaan persepsi gitu. Masih. Betul Pak Denny ya. Iya nantinya emang kita cenderung mau ke arah sana Pak. Cuman kita sudah pikirkan itu sebenarnya. Jadi butuh atau tidaknya. Jadi seperti seperti aircraft pesawat udara man ya. Nah tapi bisa juga dengan tidak adanya itu mungkin lebih general Pak. Karena mungkin kami melihat kata-katanya misalnya sudah cukup jelas, tapi hanya bisa kita jelaskan by kayak gini, by Zoom, by sosialisasi, mungkin itu cukup. Tapi kita sudah pikirkan itu. Nah, makanya kalau emang ada masukan seperti itu, ya kami akan tampung dan mungkin akan kita masukkan nantinya. Mungkin ada note di suatu staff turunannya, staff interaction, atau nanti ada accessory circular yang akan kami buat khusus buat medical condition untuk small UAS. Atau ya tidak ada sama sekali, hanya kata-kata ini aja. Jadi itu emang sudah kita pikirkan tapi nggak apa-apa kita masukkan emang kalau memang dibutuhkan. Makanya kita lihat case Pak. Kalau memang saat ngupload tuh ya let's say cuma 1-2 yang surat keterangan kesehatan yang kurang lengkap, ya mungkin tampaknya tidak perlu effort sampai kita bikin juklis yang detail. Karena ini tadi saya bilang small US. Kalau kita bermain di 25 kilo ke atas tentu ada detailnya karena seperti main aircraft ya. Jadi itu Pak, terima kasih masukannya. Pasti itu kami tampung. Kita lihat pasar lah ya. Kalau memang tampaknya sulit untuk memprovide kayak tadi lah misalnya minimum ya. Tensi apa sih biasanya kalau kita di puskesmas gitu, tensi, berat badan, tinggi badan. Terus kalau mungkin daerah nggak punya buku mata ya buta warna itu ya mungkin kami anggap kurang, atau tadi mungkin ya kita anggap cukup. Itu yang memang yang kita belum kita tulis tidak kita tulis secara detail dulu karena kami melihat lapangan juga dan kami tidak ingin
untuk hal yang mungkin bisa dijelaskan secara 5 menit, tapi kita akan buat AC atau SI yang harus ditantangani oleh Dirjen gitu, merevisi suatu dokumen atau membuat suatu dokumen. Mungkin itu Pak, tapi terima kasih. Kita coba lihat dalam hal ini sih kami emang versi betanya yang tadi saya bilang, kita pengen lihat masukan juga nih. Kesulitan apa sih, nanti kan kami kayak apa ya? Kami kayak survei nih. Apa sih Pak? Bilang lagi, sorry. Putus suaranya putus. Iya putus ya. Intinya gitu Pak, kami terima masukannya. Jadi pada intinya kami sudah pikirkan itu saat-saat awal kami membuat 107 sebenarnya. Dan ini kan kita mengopi juga punya Amerika ya. Jadi kenapa ini cuma sesederhana itu? Karena memang kami melihat sesederhana itu. Jadi kami mungkin akan melihat survei saat ini nih yang mendaftar ini kesulitan kalau kesulitan di medical condition ya, surat keterangan sehat itu cukup sulit gitu loh. Ya mungkin kami akan membuat aturan detail. Kami detailkan lah apa yang minimal. Kami akan diskusi dengan hotpen kami. Apakah cukup atau memang akan kami masukkan di CSR 67 kami untuk medical examination. Tapi itu nextnya lah. Saat ini kami akan melihat dulu Pak sebenarnya setingkat kesulitannya. Kalau memang tadi saya berkata kalau memang cuma 2-3 orang atau sampai 5% yang cukup sulit memberikan surat keterangan sehat yang sampai kayak buta warna, sampai kayak tensi, sampai cek darah misalnya, itu memang cukup sulit ya, mungkin kami akan membuat suatu aturan baru. Tapi tadi kalau memang kalau dari penjelasan kami dari DKPP menjelaskan hanya 5 menit clear, bahwa kayak tadi ya self assessment lah, karena ini kan toh untuk inisiasi awal ya. Pas saat nextnya kan tadi saya bilang sebelum terbang persiapan kan pasti Bapak punya self assessment, saya lagi kurang sehat walaupun punya surat keterangan sehat yang lengkap di sebelumnya. Jadi itu sih Pak. Jadi kalau emang cukup jelas atau bisa kami jelaskan secara 5 menit, tapi di lapangan itu sulit, pada akhirnya mungkin kami akan membuat suatu aturan ya. Tapi kan saat kami membuat aturan itu kan effortnya tidak sedikit ya, apalagi misalnya cuman atau kami titipkan ke staff instruction kami yang lain bisa juga, tapi tadi penandatanganannya akan sampai dirjen misalnya untuk staff instruction. Jadi seperti itu sih. Tapi masukan kami terima. Justru inilah kayak gini-gini kita pengen terima masukan dari lapangan nih, apa saja yang bisa kita sempurnakan ke depannya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, menambahkan dari Bang Paulo, kita memang menampung kesulitan ataupun kendala-kendala di lapangan dalam hal pengajuan registrasi melalui Sidopi ini ya Pak ya. Dan kita juga sedang proses pembuatan prosedur untuk menggunakan aplikasi Sidopi, termasuk nanti dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan dalam pengajuan ini gitu. Jadi supaya masyarakat yang ingin mendaftarkan drone maupun remote pilot itu paham standarnya seperti apa gitu. Nantinya setelah selesai kita akan submit di akun di dashboard Sidopi Pak. Begitu Pak. Sri Wahyuni, mohon maaf. Iya silakan. Nah, baiklah, terima kasih Pak Andres Palo atas tanggapannya tadi terkait dengan drone atau UAV baik jenis fixed wing atau VTOL yang rakitan Pak. Jadi mungkin mohon di sini Pak kepada pemerintah mungkin Pak ya, untuk jenis biasanya kan kalau kita mapping dalam skala yang besar kan 5.000 hektar, 10.000 hektar, pasti kita biasanya kami menggunakan jenis fixed wing Pak, jenis pesawat udara tanpa awak itu yang kecil itu, karena di Riau atau di Kepri ini biasanya anginnya kencang, kalau kita pakai jenis-jenis helikopter itu agak riskan juga Pak. Jadi maksudnya
tadi tanggapannya adalah itu kan tidak terstandar Pak ya, tidak standar, memang ada standarnya. Tapi mohonlah kepada pemerintah bagaimana memfasilitasi jenis UAV, fixed wing atau VTOL itu yang rakitan bisa diregistrasikan, karena di Indonesia ini sangat banyak Pak jenis-jenis UAV rakitan itu di Indonesia ini. Bahkan mereka ini orang-orang sudah diakui dari komunitas manapun gitu, karena jam-jam terbangnya sudah sampai ribuan hektar gitu Pak. Mungkin itu aja Pak, Bu Sri Wahyuni. Iya, Pak Hendra, terima kasih masukannya akan kami tampung untuk kami bicarakan internal ya gitu, solusinya seperti apa gitu, dan nanti Q&A dari Bapak Ibu yang belum terjawab di sini akan kami Kakaknya Mbak Yuni menambahkan untuk menjawab Pak Hendra. Iya, silakan Bang Paloh. Terima kasih Pak Hendra. Itu sudah, ya itu salah satu yang kita pikirkan, karena sementara memang ya karena klasifikasi drone ya di Indonesia ya, kita kalau di 25 ke atas ya kita ada spesifikasi teknisnya jujur, tapi bukan ada, sedang develop ya, sudah final lah ya developingnya ya. Nah tapi yang 117 ke bawah ini memang belum ada, khususnya rakitan. Kami cukup memahami itu yang kayak apa terus ya, rakitan yang menambah performa dan sebagainya, itu harus kami pikirkan juga. Tapi mungkin solusinya saat ini seperti ini Pak. Solusinya ya kita mungkin bisa didaftarkan aja dulu, misalnya ya daftarkan. Tadi kata Mbak Yuni kan bilang nanti ada misalnya dedicated serial number sendiri. Tapi nanti mungkin kami kasih apa ya, dalam hal ini kasih tanda asterik lah ya di yang rakitan, karena kan pada akhirnya kita punya SORA ya, Specific Operation Risk Assessment itu. Nah SORA itu kan diciptakan untuk unmanned aircraft nih, small unmanned aircraft yang 117-nya udah clear, tapi dia beyond 107 tapi belum mencapai 25 ke atas operationnya ya, belum bermain di RPS besar. Nah SORA inilah lahir untuk itu. Jadi bisa aja nantinya, menurut saya sih solusinya ya untuk saat ini ya, kan kalau kita menunggu, tadi saya bilang membuat regulasi itu effortnya cukup besar ya, nanti kira lambat, akhirnya tadi kita ketinggalan lagi dengan teknologi yang ada. Jadi kami bisa menyarankan, karena itu sudah kita pikirkan, daftarkan aja Pak. Terus kita kan pasti kan ada tanda bahwa tidak ada bukti ini punya DJI, punya apa gitu kan ya. Itu akan menjadi catatan kami sendiri, kami akan list. Tapi saat operasionalnya nanti kita tahu nih ini tuh rakitan. Nah bagaimana, apakah nantinya diizinkan atau tidaknya itu kembali lagi kita akan assessment dengan detail. Tadi kayak misalnya tidak menutup kemungkinan itu diizinkan kalau terbangnya di daerah-daerah yang benar-benar remote. Jadi sementara mungkin itu sih Pak. Nanti kami internally juga akan naikkan juga nih isu-isu seperti ini. Ya, itu aja dulu. Terima kasih Pak Paloh. Iya, setuju banget sama Bang Paloh. Daftarkan saja Pak drone Bapak, Ibu semuanya. Kita di awal ini memang meng-capture, apalagi kalau misalnya ada case-case khusus ya gitu. Itu juga masukan buat kita treatmentnya seperti apa, seperti itu. Jadi intinya kami sebagai regulator tidak ingin menghambat pertumbuhan perkembangan teknologi drone di Indonesia gitu. Karena kan itu ujung tombaknya adalah untuk memajukan perekonomian negara begitu. Setuju. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Atau sebelum pertanyaan berikutnya, saya izin bertanya kepada moderator dari APDI, Pak Hendarto. Pak Hendarto. Pak Hendarto. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Pak, sambil menunggu Pak Hendarto menjawab.
kalau misalnya pilot spesifik ke UAV fixed wing atau VTOL itu bisa makan saja atau digeneralisasikan saja dengan pilot quadcopter atau drone DJI itu? Sama Pak. Oh sama Pak ya? Oke, sama siap. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Karena mungkin biar sama-sama secara general ini ya apa sama secara general secara basic pandangan ya, basic pandangan kami pada dasarnya karena belum ada detail yang kita tidak mendetailkan ini fixed wing, ini rotary atau ini follow rotary dan sebagainya sampai banyak untuk khususnya small drone ya. Kalau untuk yang RPS nanti ada kelas ratingnya tertentu. Jadi gitu, kita tidak melihat secara kalau konsep 107 ya secara general di dunia pun tidak begitu melihat secara technical aircraft ya. Itu kita sama di GC juga kami cenderung tidak melihat seperti itu. Jadi saat technical mau pakai ketapel, butuh landasan atau tidak, kami cenderung tidak melihat ke arah sana. Kami melihatnya 107 ini ke operasionalnya. Di mana dia bermain, tujuan untuk apa, itu konsepnya masih seperti itu Pak. Jadi secara general kalau bermain di 25 kilo ke bawah itu cenderung ke operasional rules-nya main seperti apa. Tapi kalau main di 25 kalau ke atas baru kita main di kelas rating. Even dedicated remote pilot station-nya malah ada ratingnya khusus. Jadi konsepnya seperti itu sih. Jadi untuk sebagai bayangan tadi mau ada VTOL, mau rotary, mau fixed wing, mau dia pakai ketapel, landasannya mau pakai landasan, mau terbang di mana itu secara teknikal bukan kami tidak melihat ya. Itu nomor 2 lah kita bisa bilang. Karena ya speknya tentu kami kan hanya melihat spek 117 apa sih? Speed dan weight itu aja. Tapi operasionalnya justru kami lihat mau apa nih, mau sekedar hobi, mau ngangkut barangnya apa misalnya. Mau terbangnya malam bisa, tapi tadi ada wafernya, ada assessment sendiri. Terbang di atas gedung, di bawah, di dalam ruangan, nah itu makanya cenderung ke arah operasionalnya. Beda dengan 25 ke atas, itu teknikal kami lihat, operasional kami lihat. Dan dua-duanya tarafnya sama. Kalau ini ranking 1-nya operasionalnya, ranking 2-nya tadi cenderung ke teknikalnya kami di nomor 2-kan lah, walaupun tidak dihilangkan ya. Jadi itu Pak secara general pandangan. Terima kasih. Terima kasih Mas Andreas Polo. Ya sama-sama Pak. Baik, selamat malam semua. Terima kasih sudah menyampaikan materi-materi untuk mengulas Sidopi, juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan masuk menjadi pengkayaan pengetahuan kita. Mudah-mudahan ini dijadikan acuan teman-teman yang dalam waktu seminggu ini menyampaikan kesulitan-kesulitan dalam pengajuan. Jadi kayaknya dalam ulasan malam hari ini menjadi penyerahan. Terima kasih Bu Yuni. Iya, sama-sama Pak Hendarto. Saya mau bertanya nih sama Pak Hendarto, diskusi kita ini sampai jam berapa? Halo? Iya, Pak Hendarto. Diskusi kita pada malam hari ini kita batasi sampai jam berapa Pak Hendarto? Rencananya sih sampai jam 22. Jadi mungkin masih ada 1 jam. Tapi kan teman-teman kalau memang tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Tapi di situ ada section komentar untuk pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa dijawab yang terakhir. Mbak Yuni. Iya. Mbak Yuni, saya Bons. Iya Pak Bons. Iya, perkenalkan Mbak, nama saya
Rake Sanjaya, kemarinnya masih chat live dengan Mbak Yuni di Sidopi. Saya dari Arnaf Semarang, Mbak. Iya Pak, silakan. Iya Dek, saya dari Arnaf Semarang. Ini sudah, terima kasih udah kemarin udah ACC remote pilot dan operator saya sudah keluar. Iya Pak. Tapi iya yang di remote pilot Mbak, remote pilot ada data yang sudah sesuai. Data apa Pak? Data tanggal lahir dan tinggi badan sama berat badan kebalik. Oh ya. Jadi kita sudah iya Pak, kita sudah cek by system. Jadi untuk tanggal lahir itu sepertinya mohon maaf, Bapak ada salah input ya. Itu solusinya gimana Mbak ya? Ya, nanti kita sedang jadi bukan hanya Bapak yang melakukan kesalahan, jadi ada beberapa itu sudah kita collect, nanti by system akan kita perbaiki dan kita kirim juga revisinya by system Pak. Oh siap ya. Itu saja sih. Ya. Baik Pak. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Nanti gimana? Saya tidak tahu nomor Bapak, mungkin nanti Bapak bisa japri saya ya. Oke. Siap Mbak Yuni, nanti saya japri. Kemarin sudah kontak-kontak sama Captain Lady juga. Iya baik, terima kasih Pak Bons. Terima kasih Mbak Yuni. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Seingat saya ada pertanyaan yang 3 hari yang lalu ada mengirim ke saya mengenai sertifikat dengan sistem belum online itu, kalau memang kita ajukan tanpa ada informasi data-data KTP yang lain, apakah bisa ya? Maksudnya langsung dikirim sertifikat yang dikeluarkan ditandatangan oleh direktur. Begini. Oh, jadi maksudnya untuk aplikan yang sebelumnya, sebelum ada aplikasi Sidopi sudah mengajukan permohonan begitu ya Pak ya? Dan sudah diberikan surat rekomendasi dari direktur persetujuannya. Jadi Pak, di dalam surat penyerahan itu kita sudah menyatakan, kita sudah menyebutkan bahwa nanti ketika sistem sudah di launching, maka aplikan harus mendaftarkan ulang registrasi drone maupun remote pilotnya gitu Pak. Jadi kesimpulannya tidak cukup hanya melampirkan surat rekomendasi yang lama gitu yang diterbitkan secara manual, tetapi juga harus melengkapi dokumen-dokumen yang terkait gitu Pak. Ya, Bu. Iya Pak. Terus kemudian kalau ada pertanyaan yang lain, kalau memang tidak ada mungkin bisa kita akhiri untuk pertemuan ini karena sesi terakhir ya ini untuk tanya jawab. Iya, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, baik Pak, mungkin juga ini sudah jam 9 ya Pak ya, kita batasin sampai jam 9 saja. Baik. Diskusi kita sangat menarik ya, mungkin karena di awal kita samakan persepsi dulu, jadi banyak pertanyaan yang terkait kelengkapan dokumennya gitu ya, itu detailnya seperti apa. Jadi kita belum masuk ke teknis penggunaan aplikasinya gitu ya Pak ya. Mungkin di pertemuan yang berikutnya kita bisa
mensimulasikan, menginput data di aplikasi Sidopi itu seperti apa, supaya teman-teman yang belum mencoba daftar atau mencoba buka di aplikasi Sidopi bisa tercerahkan begitu. Ya, harapan kami sih teman-teman dari APDI, teman-teman penggiat drone, semua beramai-ramai mendaftarkan, meregistrasikan drone-nya maupun sebagai remote pilot di aplikasi Sidopi. Gitu. Terima kasih kepada APDI yang sudah menginisiasi acara ini. Kami tentunya sangat senang sekali ya, karena kami dibantu untuk mensosialisasikan aplikasi Sidopi ini gitu. Baik Bu. Ya, jadi dan masukan ataupun saran terhadap terhadap ini aplikasi ini kami sangat butuhkan gitu. Jadi kami terbuka dengan setiap tanggapan ataupun saran dan masukan dari Bapak Ibu gitu. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada tutur kata yang salah ataupun tidak berkenan. Kita sama-sama ini ya baru ya untuk di drone ini gitu. Mungkin dari Bang Palo ataupun Pak Gobel ada tambahan? Dari saya cukup. Terima kasih buat Abdi dan kawan-kawan drone saja. Kita bangun sistem drone ini bersama-sama. Jadi dan sama-sama baru. Tapi karena kami di tim DGCA juga, khususnya kayak saya dan Mas Medi kan juga ikut di grup-grup internasional gitu ya. Jadi jujur untuk Southeast Asia kita tampaknya sih udah cukup unggul ya, cukup mendahului kawan-kawan kita sih kalau kami lihat. Jadi kita boleh kita pengennya sih ya kita jadi salah satu trendsetter dunia perdronan di Southeast Asia dulu lah. Itu aja Pak. Terima kasih. Menjadi role model ya Bang Palo. Itu sudah. Dari Mas Gobel mungkin, Mas Gobel? Baik, kalau dari Mas Gobel sudah tidak ada tanggapan lagi, kami kembalikan ke Pak Hendarto. Ya, baik. Jadi terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa hadir di Zoom ini. Saya melihat dari percakapan dan diskusi mungkin belum tuntas semuanya dari 3 agenda, tapi dua agenda sudah, tinggal 1 agenda mungkin simulasi pengisian. Tetapi di situ ada informasi bagus ini mengenai ada dibuatnya grup WhatsApp ya untuk Sidopi. Itu sudah saya share di komen ya. Di situ ada link dari WhatsApp grup Sidopi. Mungkin bisa teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu bisa langsung menyampaikan komentarnya atau pertanyaannya di WhatsApp grup Sidopi. Terus kemudian untuk selanjutnya mengenai jadwal selanjutnya kita akan rencanakan mungkin dalam waktu Ramadan ini, karena tadi ada masukan mengenai waktu mungkin akan lebih baik akan dilakukan mungkin menjelang buka puasa atau tidak di waktu-waktu saat ibadah malam. Jadi mungkin closing dari acara ini kita akhiri dari sekarang. Mungkin Pak Akbar atau PIC yang akan meng-closing Zoom ini, silakan Pak Akbar bisa menyampaikan. Pak Akbar.
Baik. Baik, kalau gitu kita akhiri. Alhamdulillah atas perhatiannya, dan mungkin kalau memang ada kekurangan, karena di Bali ini kami paralel sebetulnya nonton bareng ulasan ini, tetapi sayang sekali ini ada di kafe ya, di kafe ada alunan musik juga, tapi dari komentar dan dari penjelasannya cukup bagus. Jadi terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.